Berbeda dengan kalimat verba yang menggunakan kata kerja, untuk setiap kalimat yang masuk dengan kategori nominal itu tidak menggunakan kata kerja. Salah satunya adalah tenses yang akan kita bahas hari ini, yaitu simple present nominal. Untuk simple present nominal sendiri memiliki fungsi untuk menyatakan profesi, identitas, kondisi, ataupun lokasi pada masa sekarang. Contohnya adalah kalimat you are a student. Nah, dalam kalimat ini kita bisa menemukan satu pola sederhana simple present nominal dalam bentuk positif, di mana you di sini berperan sebagai subjek, kemudian are berperan sebagai to be, dan student berperan sebagai salah satu dari anak yang nanti akan dibahas. Oke, untuk to be dari simple present nominal sendiri, dia memiliki tiga to be utama, yaitu am, terus untuk subjek I, to be is, untuk subjek he, she, ataupun subjek yang jumlahnya hanya satu atau bisa kita sebut singular. Kemudian yang terakhir ada to be are, untuk subjek you, we, they, atau subjek yang jumlahnya lebih dari satu atau bisa kita sebut plural. Kemudian, apa sih yang diletakkan setelah to be dalam kalimat simple present nominal? Setelah to be kita bisa meletakkan adjective atau kata sifat, noun atau kata benda, adverb atau kata keterangan, dan yang terakhir adalah pronoun atau kata ganti yang agar lebih mudah untuk diingat biasa kita singkat menjadi anak. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu to be, apa itu anak, dan bagaimana posisinya dalam suatu kalimat. Tapi gimana caranya kalau misalnya kita mau bilang tidak atau bukan? Contohnya kayak kamu bukan seorang murid. Nah, caranya gampang banget. Kita tinggal tambahkan not setelah to be. Jadi nanti polanya akan berubah menjadi subject plus to be plus not plus anak. Jadi kalimat yang tadinya ada you are a student, kalau misalnya kita ubah menjadi bentuk negatif, dia akan menjadi you are not a student. Nah, setelah membahas kalimat positif dan negatif, sekarang kita akan membahas bagaimana sih kalau misalnya kita mau bikin kalimat interrogatif. Nah, untuk membuat kalimat interrogatif, justru kita akan bertemu dengan pola yang lebih mudah. Jadi, di mana to be yang tadinya dari tengah akan kita pindahkan menjadi paling depan sebelum subjek. Jadi, polanya akan menjadi to be, kita taruh di paling depan, kemudian subjek, kemudian anak, dan jangan lupa tambahkan question mark karena kita lihat ada tadi. Nah, sekarang kita akan bercontoh kalimatnya dari kalimat you are a student. Kalau di sini to be ada di tengah, untuk membuat kalimat interrogatif maka to be are akan kita letakkan di paling depan, yaitu are, kemudian subject yaitu you are you a student. That's it. Nah, untuk memperjelas bahwa kalimat tersebut adalah kalimat simple present nominal, kita bisa tambahkan yang namanya time signal atau keterangan waktu yang biasa bisa diposisikan di paling depan ataupun di paling belakang dalam suatu kalimat. Nah, macam-macam time signal yang bisa kita gunakan untuk simple present nominal, yaitu ada today, now, right now, at this time, dan lain-lain. Nah,
Selanjutnya kita akan buat contoh kalimatnya. Oke, contoh kalimatnya adalah ini, kita pakai yang tadi aja. Contoh kalimatnya akan menjadi You are a student now. You are a student now. Jadi dengan menggabungkan pola-pola yang tadi kita pelajari dengan time signal, maka dari situ kita sudah bisa membuat satu kalimat sempurna menggunakan simple present nominal. Okay, we're done for today's lesson. See you on the next mission. Bye!